Bondan dan Osvaldo. Selamat pagi. Pagi-pagi udah bikin semangat, ya. jos gitu kan. Valdo dipanggilnya ya, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol kita mau ngasih selamat juga nih ke Bondan. Baru lahiran anak kedua ya, betul ya? Oh iya, yes. Mei kemarin, selamat, congratulations. Rezeki. Iya. Nah, ini bisa berkolaborasi gitu, awalnya memutuskan untuk meminang Valdo nih. Gimana ceritanya? Soalnya kan kalau dilihat dari musik kan berbeda gitu kan? Iya, betul. Jadi pertama kali kenal Osvaldo, pertama kali lihat Osvaldo itu di acara dari Mix. Yes, pasti. Memang saya ngikutin banget acara dari Mix dari episode awal sampai terakhir, akhirnya Osvaldo menang. Ngikutin track recordnya Osvaldo, terus soul-nya dia dalam meramu musik, dan sampai akhirnya ya bisa dibilang jatuh cinta juga sih sama dia. Udah cocok ya? Iya, tapi waktu itu belum kenal. Belum kenal. Cuma nanya lewat layar kaca aja. Terus saya ngomong sama istri saya, someday saya akan bikin project sama anak ini bareng gitu kan. Betul. And then entah gimana bulan Februari tahun ini ada kesempatan ketemu sama Osvaldo, kita sharing, kita ngobrol bareng, dan akhirnya ya lanjut sampai sekarang. Jadi ya proyeknya ya dari yang wah pengen bener jadian gitu. Nah, dari Valdo sendiri ketika meminang tawaran dari Bondan gitu untuk berkolaborasi waktu itu gimana mikirnya? Mikirnya kaget gitu sih pertamanya, soalnya dikasih tahu kan, dikasih tahu sama ada manajer Elang namanya, dia kan bilang apa namanya, ada tawaran nih diajak collab. Siapa? Bondan siapa? Bondan Prakoso gitu. Itu masih kayak masa sih gitu. Masa sih? Soalnya kan udah dari kecil pasti denger Mas Bondan kan udah ya happening banget lah ya. Iya bener, makanya kayak nggak percaya gitu. Oke. Waktu ketemu juga masih emang bakal beneran gitu ya. Nah ini setelah kalian ketemu konsepnya seperti apa yang kalian bicarakan waktu itu sampai saat muncul single Miracle ini? Waktu itu aku sempat ngulik Osvaldo banget gitu, karena memang aku suka EDM tapi nggak begitu paham jenis-jenisnya, genre-genrenya banyak sekali, karena terus sempat ngulik sama Osvaldo. Sebenarnya Osvaldo mainin musik apa sih genrenya dan lain sebagainya. Akhirnya begitu ngulik, akhirnya dapet, oke, di sini nih titik temunya. Akhirnya ya itu seperti yang tadi kita bikin, itu single pertama kita. Konsepnya sebenarnya bebas-bebas aja. Yang penting kita main musik dari hati, karena Osvaldo nggak usah diarahin juga udah keren banget. He's awesome, genius. Dan ini katanya penggarapannya 2 minggu loh. Iya, 2 minggu dan jarak jauh ya. Jadi kita bener-bener nggak officially ketemu, and then kita bikin lagu. Jadi kalau video behind the scene-nya gitu nggak ada ya? Nggak ada. Bikinnya sendiri-sendiri banget. Betul, jadi kita komunikasi via telepon gitu. Oke, ini lagunya seperti ini nih ya. Waktu itu aku cuma pakai gitar akustik doang, kasih materinya ke dia, terus dia kasih musiknya ke saya. Terus kemudian sedikit perubahan di sini, aku ngisi musik bassnya. And then habis itu kirim lagi ke Osvaldo. Habis itu Osvaldo edit lagi sedikit, kirim lagi ke saya take vokal, and then kirim lagi ke Osvaldo mixing, selesai. 2 minggu itu ya? Ya kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu, gokil hasilnya. Terus luar biasa. Nah, kan bermusik sekarang berkolaborasi dengan Valdo gitu, ini akan mengganti musiknya jadi aliran EDM apa gimana? Well, gimana ya, dari awal bermusik sebenarnya saya nggak pernah mengkotak-kotakan jenis musik. Bagi saya musik itu universal, dan saya terbuka untuk segala jenis musik. Waktu sama Fade to Black juga kan sempat bikin keroncong, ska, reggae, funk, ada sedikit jazz. Dan pada masa itu sama Fade to Black 2005 kalau nggak salah kita punya lagu judulnya Realistic, dan itu sudah elektronik sebenarnya. Dan saya nggak tahu namanya elektronik, ternyata EDM ya namanya ya. Pas saya telah lagi 2005, loh ini EDM ya. Ketemu sama Valdo. Betul, pada akhirnya ternyata saya gitu suka dengan musik EDM. Cuman nggak tahu itu jenis musiknya apa, karena banyak banget kan. Dan pas ngeliat Osvaldo, jiwa saya ada sebagian di anak itu. Gitu. And then, Ini buat Osvaldo sendiri ada kesulitan nggak ketika berkolaborasi dengan Bondan yang ngebass dan nge-rock gitu? Biasanya kan kalau bikin electronic music ya elektronik banget semua gitu, bener-bener elektronik. Terus serunya sama Mas Bondan ini kita bikin yang cowok gitu, yang gagah, nge-rock. Terus ada sentuhan drum-drum tadi kan bisa kedengeran drum-drum asli, itu bikinannya Mas Bondan semua. Terus bass gitu. Jadi biasanya kalau electronic music kan lurus gitu ya. Terus ini ada bagian yang apa kecacatan gitu malahan. Tapi itu yang seninya. Jadi ada kalau aku bisa bilang sih ada spirit ngebandnya di situ. Spirit ngebandnya Berbeda terselip di situ ya. Tapi kalau ngomongin Valdo nih ya, ini dia
luar biasa sekali. Ini masih tercatat sebagai mahasiswa hukum di UGM. Terus sekarang sibuk kayak gini kuliahnya piye? Gimana kuliahnya? Kuliahnya Iya. mana ya? Senyumnya memberikan arti nih. Arti kalau biasanya mahasiswa yang cemerlang di karirnya gini. Lagi fokus di mana dulu nih? Lagi fokus sementara? di mana? Lagi fokus di musik sih. Musik dulu. Tapi nah ini berkaitan dengan musik juga mendapatkan beasiswa hingga ke Amerika Serikat. Katanya kalau nggak salah September ini harusnya berangkat ya. Itu gimana lagi? Gimana tuh? pinangan ke Amerika? Beasiswanya? Gimana, Mas? Oh ini pasti Coba banyak tanya yang sama mimpi kakak saya. go internasional. Pokoknya sementara fokus dulu Valdo di gimana? musik nanti diambil atau gimana? Pengen berkarya sih, yang pasti. Tapi awalnya dapat beasiswa tuh gimana ceritanya Valdo? Itu dari teman, jadi ada teman dia bilang, jadi sebenarnya sebelumnya sama sekali nggak pengen nyari kuliah musik gitu. Cuma ada teman, kenapa nggak ada rilisan itu submit beasiswa ke Berkeley gitu. Habis itu iseng-iseng coba submit, nge-email, terus ngobrol sama mereka gitu, terus masukin demo, portofolio, Kirim ke sana? kirim ke sana, terus mereka tertarik, terima gitu. Oke. Tapi akhirnya ditolak ya Mas Waldo ya. Udah. Ya nolak bukan saya. Karena kayaknya denger-denger nih proyeknya kayak bukan single ini aja ya, masih ada proyek lain bersama dengan Valdo, Bondan? Pasti dong. Yes. Selalu ada awal Heeh. dan kita nggak mengharapkan akhir. Oke. Jadi ya kita lihat aja nanti. Nah itu makanya dia keberatan kalau Valdo ke Amerika. Tapi bocoran sedikit tadi cerita Miracle itu tentang apa sih sebenarnya? Iya. Miracle itu sebenarnya tentang pencarian, proses pencarian yang berujung kepada apa ya, kenikmatan dan kepuasan dan kedamaian. Oke. Gitu. Jadi kalau aku selalu bikin lagu, lebih suka lagu itu jadi multitafsir, bisa di interpretasikan dengan berbagai macam ide. Oke. Kalau idenya pribadi sebenarnya itu sedikit religi sebenarnya. Jadi pencarian oke. kita akan kebenaran yang hakiki, karena saya yakin kebenaran itu cuma ada satu, dan pada in the end kita mendapatkan itu, dan harusnya damai, jiwa dan pikiran dan tubuh semuanya damai, dan itu lagu itu tentang Nah, lagunya ngerok dan kayak zaman gitu ya. sekarang kayaknya kita agak sulit menemukan miracle lagi. Oke. Secara semua udah bisa diterjemahkan dalam bentuk sains. Jadi ya Dalam oke, ya. nggak ada masalah lah miracle. Oke. Ini Ditunggu proyek- setelah Miracle juga kan? Setelah Miracle juga nih. Proyek kolaborasi kalian setelah single Miracle ini apa? Basically kita prepare cuma satu lagu, tapi disuruh main 2 lagu sama Indonesia Oh iya dong, Morning Show. bos kita tuh minta 2 lagu nanti di closing ada lagi performa dari Jadi Apollo. kita coba nanti sama kita bikin Bondan. apa deh yang di segmen akhir. Oke. Oke. Album kapan rilis rencana? Aduh, these days kayaknya kalau bikin album agak susah, jadi mungkin single-single dulu. Single-single dulu ya dikumpulin ya. Yang bocorin lagi deh. Iya. Ketahuan. Oke, nanti kita akan melihat penampilan dari Bondan dan Iya. Ospolo, dan kami akan kembali dengan informasi dari dunia hiburan lainnya tetap di Indonesia Morning Show.